dalam proses terapi psikologi. Nanti kita diskusikan kontennya apa dan sebagainya. Karena setiap orang berbeda. Baik, hari ini kita mau sharing, ngobrol gitu ya tentang remaja. Gitu. Kelas 7 sampai kelas 9. Tadi kata Kak Nesa, remaja yang masih unyu-unyu, yang lagi unyu-unyunya gitu ya. Gemes-gemes gimana gitu ya ibu-ibu bapak-bapak sekalian gitu. Pasti banyak cerita yang bikin gregetan, bikin gemes, macam-macam lah. Oke, kali ini kita akan memahami bagaimana sih psikologi remaja dan peran kita sebagai orang tua dalam mendampingi. Oke, kita kenalan dulu. Katanya tak kenal maka tak sayang. Nama saya Ratri Kartika Ningtyas. Saya menyelesaikan pendidikan psikolog di Universitas Gadjah Mada. Sarjana S1 di sana dan magister profesi klinis juga dari Universitas Gadjah Mada. Sekarang saat ini tadi sudah disebutkan oleh Faiz, saya mengelola Biro Psikologi di Kota Wisata Cibubur dan juga ada praktek juga jadi di Cibubur selain klinik yang saya kelola sendiri juga ada klinik praktek bersama dengan dokter di FEMA Practice Clinic gitu. Lalu juga saya dosen tidak tetap di Universitas Mercubuana Jakarta dan juga ya beberapa kegiatan yang saya. Ini sedikit perkenalan saya. Oke, fenomena remaja. Kalau yang Bapak Ibu hadapi pengalamannya gitu ya. Apa aja sih fenomena permasalahan remaja dari putra putri Bapak Ibu sekalian misalnya? Apa Bu? Perilaku atau permasalahan yang Bapak Ibu temui gitu dari perilaku dan sikap. Oh baik, misalnya apa Bu? Seperti kurangnya ini ya sekarang itu kan adab ya. Yang pertama adab. Kadang kan untuk lewat orang tua terkadang langsung lewat aja ini ya. Seperti itu ya. Dan kebiasaan. Oke, dengan Ibu siapa? Feni. Terima kasih Bu Heni. Ada yang lain? Tadi Bu Heni menyoroti tentang adab gitu, tentang sopan santun mungkin ya, kebiasaan sopan santun. Menurut orang tua tuh mestinya begini, kebiasaannya tuh begini, tapi remaja enggak gitu ya, berbeda gitu. Ada yang lain? Ibu selain yang Ibu temuin apa lagi? Kepribadian gimana Bu? Yang keras, apakah anak pertama itu memang otaknya keras? Oh, anak pertama? Iya. Ya oke. Iya, remaja kebetulan anak pertama ya. Oke. Karena misalkan sehari memilih A, menurut si kakak tadi itu gak baik loh. Oke. Tadi tetap memilih kakaknya baik. Ini loh baik, jadi lebih baik. Dan tadi kan sambil nangis, oke deh, milih ini. Oke. Keras ya. Dengan Ibu siapa? Sadar. Ibu Sadar. Terima kasih sharingnya, ini menarik. Nanti sepertinya di materi saya akan ada deh. Apalagi Bu? Pak, mungkin Bapak. Intonasi atau nada bicara. Oke. Itu yang sering jadi problem dalam anak dengan orang tua itu sering banget. Nada bicara, suaranya lebih tinggi gitu. Iya. Dulu waktu anak-anak nggak gitu ya Bu? Kayaknya kalau lagi zaman kita dulu jangankan dengar teriakan atau panggilan orang tua, enggak ngotot aja gini. Oh. Iya kan gitu. Kalau anak sekarang kan kita parani, Oke. tapi tetap dia tidak menghiraukan mungkin karena memang ada zaman gadget kali ya. Iya. Jadi Ibu membandingkan dengan masa Ibu dulu ya, Iya. bukan dengan anak ini ketika masa anak, bukan ya? Tidak. Oke, dengan maksudnya ketika Ibu dulu gitu ya, dulu waktu Ibu remaja. Dengan Ibu siapa? Ibu Jumrohwati. Pemerawati. Terima kasih Ibu. Oke, ada lagi yang mau sharing Bapak? Mungkin ada? Bapak-bapak? Oke. Oke. Pubernya yang gimana tuh Bu? Suka ngomongin temennya laki-laki. Oh, putri ya. Oke. Kalau orang sudah bilangnya ger ya. Ger. Tapi kan dengan konsep anak kita masukin ke
lawan jenis, cerita tentang cowok yang menurut dia lucu lah apa gitu ya. Oke, ini kalau dari ilustrasi trouble teenager gitu ya. Ini abaikan presentasinya, hanya ilustrasi saja, tapi ya remaja itu memang masa yang unik badai gitu. Kalau kita bisa katakan di antara tentang perkembangan manusia itu badai itu ada di masa remaja. Jadi memang banyak trouble-nya gitu, banyak trouble-nya. Dengan teman sebaya misalnya gitu ya, dia konflik sama teman sebaya dan beda kan. Kalau kita remaja teman sebaya sama anak-anak kan beda gitu ya kan. Misalnya kalau anak-anak kan rebutan mainan gitu kan, itu konflik juga ya. Nah pada masa remaja konfliknya agak lebih nyata, maksudnya itu mungkin disertai dengan baku hantam misalnya kekerasan gitu ya, maksudnya kemudian mulai berkendara ya, karena di ini aja kan SIM umur 17 ya. Kalau SIM C 17 juga ya, mulai berkendara. Lalu problematika dengan kendara ini satu hal sendiri gitu. Terus ada sekarang dengan gadget ya. Oke, fenomenanya aja dengan segala permasalahan. Sekarang ini kalau beberapa hal yang mungkin bisa kita kelompokkan gitu ya. Yang pertama, yang sering sekali banyak menjadi keluhan saat ini ya remaja dengan gadget. Gadget ini sebenarnya nggak cuma masalahnya remaja, di semua usia itu jadi problem juga kan ya. Di anak-anak juga, di remaja, di orang tua juga ya. Kita juga punya tantangan tersendiri kan. Orang tua ini yang kemudian mengikuti perkembangan ganti HP gitu ya, kayak mama saya ternyata ada 65, terus dia ganti HP dia bingung juga gitu, ini HP-nya gimana nih gitu, padahal sebenarnya sama aja gitu. Itu kan jadi sekarang ini kalau ada kecerdasan serba, ada kecerdasan ini gitu ya. Nah sekarang kecerdasan bergawai itu tuh juga menjadi salah satu kompetensi yang mesti kita miliki di semua usia gitu. Ya, sampai lansia pun itu punya tantangan untuk bisa menggunakan gawai secara bijak. Gitu. Nah, di remaja ada dinamikanya juga yang lala-lala gitu ya. Nah, karena mereka mengakses lebih banyak, mereka mengakses lebih luas gitu kan pada masa remaja ini yang mungkin karena lebih dulu ya. Sekarang tadi saya baru ngobrol sama Nisa, sekarang yang lagi kekinian lagi hits banget itu TikTok. Ya, TikTok lagi nih. Nah, kemarin saya dapat sharing lah gitu ya, itu dari adik, dari sepupu-sepupu yang lebih muda gitu. Sekarang tuh TikTok loh mbak, gini. Mereka cerita lebih banyak lah tentang industrinya TikTok tuh gini gitu. Jadi akses mereka ke media sosial kan lebih cepat daripada kita gitu ya. Kalau yang saya amati sekarang ini sepengamatan saya belum membuka data, tapi sepengamatan saya dulu kan ada eranya Friendster. Jadi sepertinya Friendster sepertinya Friendster gitu ya. Terus Friendster tidak lama kemudian Facebook. Ya, Facebook ini yang cukup lama dan hits gitu ya. Nah sekarang nih kemudian setelah Facebook itu waktu itu sempat ada pet. Ya, sempat ada pet tapi hanya mungkin kurang dari 5 tahun ya, kurang dari 5 tahun pet. Lalu Instagram. Pada masa itu ada Twitter yang sampai sekarang sebenarnya Twitter juga ada gitu ya. Instagram, kemudian Facebook sebenarnya juga masih ada, tapi yang saya perhatikan Facebook ini sekarang lebih banyak orang tua. Ya, orang tua ya. Anak-anak muda sekarang lebih beralih alihnya itu ke Instagram. Kemudian yang sekarang yang lebih kekinian lagi anak mudanya ke TikTok gitu. Facebook tuh masih ada, isinya orang-orang tua. Saya udah beberapa tahun nggak buka Facebook, saya lupa saya passwordnya gitu kan, gitu. Terus dari beberapa bulan kemarin tuh ngobrol gitu sama teman,
kan ada di Facebook gitu kan. Saya buka lagi tuh isinya tuh orang-orang tua yang dosen-dosen saya gitu ya. Jadi ada guru-guru pun juga main gitu, guru-guru saya waktu sekolah, dosen-dosen gitu. Oh mereka isinya, jadi Facebook saya melihat lebih banyak ke orang tua gitu. Gadget menjadi tantangan di semua kalangan usia, terutama remaja yang cepat sekali mereka mengikuti perkembangannya, dan kita sebagai orang tua ini apa ya, punya challenge, punya tantangan untuk mengikuti ya. Mungkin meskipun nggak terkejar banget, tapi at least kita mengikuti gitu tahunnya ini gitu. Gadget banyak banget lah yang mereka utak-atik segala macam di gadgetnya, di gawainya, di media sosial yang ada di gawai itu. Remaja dan seksualitas gitu ya, ini menjadi satu hal yang sangat khas gitu, sangat khas remaja. Kenapa sih remaja itu banyak trouble-nya? Kenapa kira-kira remaja itu banyak trouble-nya? Iya, betul. Secara fisik mereka tuh juga badai. Fisiknya aja ya, kita belum ngomongin yang psikologis yang lain-lain. Fisiknya aja itu badai gitu ya. Remaja perempuan, anak perempuan itu mengalami pubertas lebih cepat dibanding anak laki-laki. Biasanya mungkin sekitar 2-3 tahun lebih awal. Nah, anak laki-laki itu lebih lambat. Misalnya kalau anak perempuan rata-rata menarke dan mens pertama kali mungkin di SD akhir kelas 5 gitu ya, kelas 1 gitu. Saya ingat ya, Bapak Ibu dulu tuh waktu SMP, masuk SMP kelas 1 gitu ya, teman-teman saya yang laki-laki itu tuh kecil-kecil loh gitu, yang perempuan lebih bongsor-bongsor waktu masuk kelas 1 SMP gitu. Yang laki-laki ini kecil-kecil, tapi mereka baru sunat, baru kita ya. Nah ketika lulus SMP itu laki-lakinya tuh tinggi gitu, cepet gitu. Nah si perempuan itu kayak lebih dulu Bu gitu. Anak-anak perempuan itu sudah memulai pubertasnya di SD akhir gitu, di SD akhir. Nah anak laki-laki itu mulai SMP dan dia akan akselerasinya lebih cepat dibanding anak perempuan. Jadi secara tubuh, secara fisik memang mereka lagi badai banget gitu. Bentuk tubuhnya, ya kan, bentuk tubuhnya, terus hormonal, tadi Ibu bilang hormonal itu betul sekali. Hormonal itu menyebabkan juga reaksi-reaksi di fisik. Problem kulit gitu, jerawatnya banyak gitu ya. Jadi ada tantangan tersendiri juga terkait dengan fisik, dengan body image-nya. Kok aku isu body image ini menjadi problem tersendiri juga gitu di remaja. Kok aku jerawatan, kok temen aku lebih ini ya. Jadi body image itu menjadi satu problem. Ya ditambah juga dengan kematangan, jadi belum matang proses kematangan organ reproduksi. Gitu, organ reproduksinya menuju matang, tapi kan belum matang banget. Memang sih dia sudah mens, gitu kan. Tapi kan mungkin mensnya masih belum teratur, masih ini gitu ya namanya. Jadi kematangan seksualnya ini sedang dimulai. Problem seksual juga sebenarnya ya menjadi hal yang hal yang wajar dialami oleh anak pada usia itu. Cuman bagaimana kita mengelolanya? Ya, remaja dengan body image, seksualitas kaitannya dengan body image. Kemudian remaja dengan hobi atau minatnya, nah, ini juga menjadi khas pada masa remaja. Mungkin kan mulai lebih kelihatan ya di masa remaja ini ada yang menunjukkan eksistensinya dengan ikut OSIS misalnya, organisasi sekolah apa. Ada yang ikut ya, makanya geng motor itu kan usia-usia remaja gitu. Dia mencari eksistensi dari kelompok, dari hobi, minat gitu. Ada sih yang juga misalnya kalau saya ini anak paskib gitu. Itu kan itu menjadi identitas sendiri tuh. Jadi remaja ini kalau pada masa remaja ini
ketertarikan dia pada hobi atau minatnya itu menjadi sangat kuat gitu loh. Beda sama masa anak-anak. Jadi ada ketertarikan untuk hobi tertentu atau minat tertentu yang mengarah pada kelompok atau organisasi. Itu juga ciri khasnya. K-pop, iya ya, K-pop ya, menarik ya. K-pop kira-kira masuk mana? Ya betul. Iya, betul Bu. K-pop itu di gadgetnya iya, di minat ininya iya, seksualitas dalam artian ketertarikan lawan jenis juga iya. Iya kan? Anak perempuan kan yang lebih heboh sama K-pop kan, yang disukai kan band-band apa K-popnya yang laki-laki kan? Iya ya. BTS, itu kan masa perempuan kan yang lebih heboh gitu. Jadi memang ada ketertarikan seksual gitu. Itu hal yang alamiah sebenarnya dialami oleh masyarakat. Karena ya kalau zaman saya dulu belum K-pop, kalau zaman saya boyband kayak Backstreet Boys gitu ya. Kalau yang lebih lama lagi mungkin apa? New Kids on the Block, era itu. Ya kan. Jadi sebenarnya kita juga mengalami ya Bapak Ibu ya, nggak cuma kalau sekarang K-pop, kalau dulu ada Backstreet Boys, ada Westlife itu agak lebih baru. Sebelum Westlife itu ada Boyzone, ada Backstreet Boys gitu ya. Sebelum NSYNC ya, NSYNC gitu. So, yang lebih lama lagi itu New Kids on the Block gitu ya. Dan mereka kan fansnya cewek-cewek itu kan, saya dulu juga ikutan kok gitu, fansnya itu ikutan. Ya itu remaja banget gitu, remaja banget ya. Terima kasih Bu diingatkan. Ya itu memang betul salah satu fenomena remaja. Tapi kan seiring berjalannya waktu, misalnya apa ya? Misalnya saya dulu tuh sukanya sama Boyzone. Misalnya sekarang masih ada sih sesekali si Ronan Keating itu nyanyi gitu. Tapi kan ketertarikan saya sekarang kalau lihat Ronan Keating nyanyi sama dulu kan beda gitu kan ya. Gitu. Jadi memang itu fenomena lah gejolak remaja yang memang khas pada masa perkembangan itu. Seiring berjalannya waktu sebenarnya itu akan berkurang, menghilang. Nanti kita lihat ini. Nah, perkembangan manusia sepanjang hayat. Jadi sebenarnya perkembangan itu nggak cuma anak-anak aja. Kita seringnya fokusnya adalah tumbuh kembang anak kan gitu ya. Padahal sebenarnya sampai lansia pun itu ada tugas perkembangannya. Gitu. Makanya kan ada ini ya. Kalau anak-anak berkembang, kalau remaja berkembang, sebenarnya orang tua itu kan ikut berkembang juga kan. Ketika misalnya dulu menikah, itu kan menikah itu tugas perkembangan. Tugas perkembangan awalnya adalah penyesuaian suami dengan istri. Kemudian tugas perkembangan berikutnya adalah ketika istrinya hamil anak pertama, gitu kan? Kemudian pernikahan dengan anak bayi, pernikahan dengan anak balita, pernikahan dengan usia anak-anak, pernikahan dengan usia remaja, sampai nanti pernikahan yang anaknya menikah. Itu sebenarnya bukan anaknya yang berkembang saja, tapi orang tuanya itu berkembang. Ya kan? Kalau ini melepas nanti di masa namanya middle age itu tengah baya, ya. Sebenarnya orang tua juga ada konfliknya tuh ketika melepas anak mau menikah, ada emptiness. Itu. Jadi secara psikologis Bapak dan Ibu sekalian, perkembangan manusia sepanjang hayat sampai lansia. Terus kita tuh berkembang terus gitu. Anaknya berkembang juga, orang tuanya juga. Orang tua berkembang mengikuti anak gitu ya. Tetapi nanti makin ke sana, anak ini berkembang mengikuti orang tua loh. Benar nggak? Sekarang kita yang punya orang tua lansia gitu ya, kita kan ikut menyesuaikan juga mereka bagaimana ya. Jadi semuanya itu berkembang dari anak-anak sampai lansia. Makanya kalau dulu waktu saya kuliah S1, mata kuliahnya namanya psikologi perkembangan 1, psikologi perkembangan 2 gitu. Psikologi perkembangan 1 tuh ya dasar-dasar, terus kemudian psikologi
psikologi perkembangan 1 itu lebih banyak membahas konsep-konsep perkembangan dengan anak. Psikologi perkembangan 2 itu remaja sampai lansia. Tapi sekarang ketika saya ngajar, mata kuliah itu namanya ganti, namanya perkembangan sepanjang hayat. Jadi bukan psikologi perkembangan 1 lagi, tapi perkembangan sepanjang hayat. Jadi kita perlu memahami ini bahwa manusia itu berkembang dari mulai bayi, bahkan dari sejak janin. Ya. Saya kalau ketemu klien-klien anak gitu ya, dengan permasalahan dan keluhan-keluhan anak, selalu interviewnya saya tarik ke belakang, riwayat kehamilannya. Gitu, riwayat kehamilannya, proses kelahirannya, karena sebetulnya perkembangan dimulai dari sana. Ada satu tokoh ya, yang menyebutkan tentang teori perkembangan. Erikson menyebutkan tahapan perkembangan di mana setiap perkembangan ini mempunyai tugas-tugasnya gitu, ada tugas-tugasnya. Misalnya contohnya sini ya. Pada masa bayi itu tugas perkembangan yang mesti dicapai adalah basic trust. Bayi lahir ke dunia ini kan dia ketemu dengan dunia baru, dunia yang asing. Nah, maka dia perlu rasa aman, rasa nyaman, sehingga basic trust ini yang menjadi modal bayi untuk dia bertumbuh kembang. Basic trustnya dibangun dari mana? Dari kelekatan dengan ibu, dengan proses menyusui. Maka kalau pada saat bayi lahir itu kan ini ya, sekarang ada IMD, inisiasi menyusui, lalu ditempelkan ke tubuh ibunya. Nah kalau untuk yang proses sesar sekarang ketika ibu belum memungkinkan gitu ya, itu kan skin to skinnya dengan ayah ya, skin to skin, jadi ayahnya juga nggak pakai pakaian, gitu. Biasanya pakai kimono aja, bayinya ditempelkan. Skin to skin itu menguatkan ini basic trust. Jadi pada masa bayi dia harus punya basic trust itu, karena kan dia nih ke dunia yang baru nih, alam yang baru gitu ya. Nah dia perlu punya basic trust itu untuk perkembangan psikologis. Terus gitu ya, pada masa toddler, prasekolah gitu ya, toddler ini dia harus bisa otonomi, perlu mandiri sebagai anak gitu, sebagai individu. Kayak kemandirian sesuai dengan usianya. Lalu pada prasekolah sudah mulai bisa ada inisiatif menyampaikan kebutuhannya gitu ya. Kemudian ini usia sekolah SD gitu kan, itu kan dinamika sendiri anak-anak SD gitu ya. Nah mereka sudah mulai industri itu mulai mengenal lingkungan sosial. Ya, yang dimaksud dengan industri adalah mengenal lingkungan atau kelompok sosial, yaitu sekolah. Sekolah SD kan beda sama TK. Dia udah mulai mengenal aturan, kelompok, dan sosial, gitu ya. Ada sistem-sistem sederhana di sekolah, yaitu di usia sekolah. Nah inilah remaja, adolescence itu dia perlu mengenal identitas dirinya. Aku tuh siapa sih gitu? Ya, aku tuh siapa? Makanya pada masa remaja yang galau, yang badai ini dia akan mencari, oh aku itu Ratri yang anak OSIS. Oh aku itu Nisa yang anak Paskib gitu. Jadi itu membuat ini loh konsep diriku. Gitu. Jati dirinya ini bisa macam-macam, ditempelkannya di macam-macam, di organisasi kah, di ada yang ini karena dia udah mulai pakai kendaraan, oh misalnya si Andi bermotor merah misalnya gitu ya, si Andi bervesta merah lalu dia ikut berpesta misalnya kayak gitu, itu menjadi identitas diri. Dia kan lagi bingung nih caranya dia mencari konsepnya, oh ini aku, identity. Kalau identitinya dia tidak menemukan, dia akan mengalami role confusion. Jadi bingung secara kebingungan secara perannya. Itu siapa ya? Maka
Makanya ya kegalauan remaja itu memang apa ya, remaja itu dirinya sendiri aja galau gitu. Makanya agak susah ya diajak ngomong ya gitu kan tadi agak maunya sendiri keras gitu ya. Dan seterusnya ibu-ibu ini tugas perkembangannya sampai di lansia juga ada. Ego integrity, jadi bagaimana mengintegrasikan pengalaman hidup itu menjadi tugas perkembangan dari lansia. Banyak ya lansia yang juga masih kebingungan untuk mengintegrasikan pengalaman hidup. Makanya lansia itu kan sukanya cerita yang dulu-dulu gitu kan. Gitu diulang-ulang. Nah, dalam memahami perkembangan manusia tadi ada dua hal yang perlu kita pahami, Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah tugas perkembangan. Tugas perkembangan itu adalah tugas yang harus dicapai individu pada saat dia di masa perkembangan itu. Nah, tugas perkembangan ini akan mempengaruhi tugas perkembangan berikutnya. Masa perkembangan berikutnya. Ini tugas perkembangan. Kita balik lagi ke ini misalnya ya. Nah, misalnya di sini. Pada masa remaja ini kan dia mulai mengenal lawan jenis. Ada ketertarikan lawan jenis. Karena di tugas perkembangan berikutnya adalah intimasi di masa dewasa. Intimasi itu dia membangun keluarga. Nah, proses-prosesnya dimulai pada masa remaja. Ketika dia punya problem di sini, maka akan menghambat tugas perkembangan berikutnya. Ya kalau misalnya pada anak-anak, pada bayi, kan dimulai dengan merangkak terus rambatan dia jalan, gitu kan? Itu kan tugas perkembangan yang saling berkaitan. Gitu. Kalau ada yang di skip, biasanya juga akan menjadi problem untuk di masa perkembangan berikutnya. Misalnya ya, yang sekarang ini sering banyak terlewat, Bapak Ibu, anak-anak itu banyak yang tidak merangkak. Nah, ini tidak disadari, orang tua tuh menganggap wah anak saya cepat udah mau berdiri, udah mau jalan, menganggap bahwa anaknya berkembang secara cepat, tapi tidak sadar bahwa proses merangkak itu proses yang sangat penting mempengaruhi untuk aspek perkembangan berikutnya. Ada beberapa hasil penelitian, anak yang tidak merangkak itu cenderung punya problem perilaku. Ada problem perilaku. Jadi saya bukan psikolog anak, jadi saya tidak mendalami secara mendalam gitu ya. Permasalahan anak dengan permasalahan ini, kemudian ada terapinya, terapi gerak gitu ya. Ada terapi gerak, kemudian salah satu ininya ya menstimulasikan proses merangkak. Gitu. Karena sekarang banyak yang terlewat. Gitu. Jadi tugas perkembangan itu akan mempengaruhi perkembangan berikutnya. Gitu. Oke. Kemudian selain tugas perkembangan, nah ini yang tidak kalah penting untuk kita pahami adalah masalah perkembangan. Masalah yang terjadi pada individu karena ia sedang dalam masa perkembangan tertentu. Jadi masalah perkembangan atau developmental problem ini adalah masalah yang normal. Beda dengan abnormal problem. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu remaja yang ngeyel, ya tadi ya yang keras kepala, cenderung melanggar aturan gitu ya, sukanya gitulah cari-cari alasan atau ada aja lah pokoknya yang nyerempet dia itu melanggar aturan gitu ya. Itu khasnya remaja dan itu memang masalah perkembangannya. Yang bukan masalah perkembangan kalau remaja ulahnya ini menyinggung tentang kriminalitas, melanggar hukum. Itu bukan perkembangan, bukan masalah perkembangan. Jadi misalnya ya, geng-gengan itu memang khasnya remaja. Tapi
kalau dia geng-gengannya kemudian tawuran bersenjata tajam yang kok bisa ya, itu bukan masalah perkembangan, bisa dipahami ya gitu. Jadi memang ada yang masalah, itu memang masalah, tetapi ada juga yang abnormal problem sama developmental problem. Tadi Ibu menyebutkan konflik dengan orang tua, susah dibilangin gitu ya, maunya sendiri gitu, ngelawan. Nah, ini adalah masalah perkembangannya, gitu. Masalah perkembangan, karena dia memang lagi di masa remaja itu. Kalau kita ingat-ingat ya, kita yang sekarang ini kan kita ada di masa dewasa. Dari masa anak-anak sampai masa dewasa kita saat ini ya, Bapak dan Ibu, kira-kira masa di mana kita paling sering melanggar aturan masa apa? Remaja kan? Sekarang enggak lagi ya. Gitu. Jadi memang ya ini memang masalah, tapi masalah perkembangan, developmental problem. Nah, kalau melanggar aturan ini dilakukan di masa dewasa, nah ini ya abnormal problem gitu. Bisa dipahami ya? Berarti kembali ke perkembangan. Iya, kita balikkan ke perkembangan. Nah, konflik dengan orang tua itu juga, remaja berkonflik dengan orang tua itu juga developmental problem. Nanti kita kan gitu juga ya Bapak Ibu ya, kita berkonflik sama orang tua kayaknya paling sering di masa-masa remaja itu kan. Pada masa dewasa ini kan lebih sedikit konfliknya kita sama orang tua. Ya masih ada juga sih, tapi relatif tidak terlalu bergejolak dibanding pada masa. Nah, apakah kemudian ketika remaja ini dia berkonflik membantah ini, apakah kemudian dia tidak berakhlak, dia tidak beradab gitu? Sebenarnya enggak juga. Dia sedang memproses, ya, mengkritisi ya, karena perkembangan kognitifnya juga sedang berkembang. Sedang mengkritisi. Banyak tanya, kenapa sih harus gitu? Nggak mau diatur kan? Jadi dia mempertanyakan, kenapa nggak gini aja? Jadi memang secara kognitifnya dia sedang berkembang. Kesannya sih troublemaker gitu, kesannya sih ngeyel gitu ya, tapi itulah memang dia sedang mengalami tugas perkembangan tertentu. Sama, saya juga kemarin 2 bulan terakhir ini saya tuh cukup sering ketemu klien anak-anak yang baru masuk SD, usia 6 tahun. Tahunannya sama, 4 tahun ya, ada 4 sampai 5 tahun lah, antara dia masuk TK pertama atau masuk SD pertama itu. Gitu. Masalahnya apa? Masalahnya kalau yang TK tuh dia nggak mau ikut aturan gurunya, maunya sendiri, terus aktif sana sini. Ya memang itu masalah perkembangannya anak usia 4 tahun. Dia kan penyesuaian dia dengan sekolah. Itu yang mengalami tidak hanya 1 orang, beberapa orang. Dan saya mendapat klien gitu. Jadi saya pikir, oh ya ini memang tugas perkembangan, masalah perkembangan. Ya, memang anak usia segitu itu masalahnya. Begitu juga dengan remaja. Patah hati, ya toh, konfliknya remaja kan itu masalah. Kalau kita ingat-ingat Bapak Ibu, kita paling banyak patah hati di masa mana? Remaja kan ya? Dewasa udah sangat sedikit sekali yang mengalami patah hati. Patah hatinya di masa remaja yang galau-galaunya. Itu bagian dari perkembangannya. Dia mengenal lawan jenis, mungkin naksir tapi bertepuk sebelah tangan, cowoknya nggak senang gitu kan ya, galau-galaunya gitu. Ya itu konflik-konfliknya yang dia memang sedang dalam masa perkembangan itu. Maka itu tadi kita sendiri perlu belajar untuk mengelola diri kita untuk nggak banyak ngomong duluan, menasihati lebih dulu. Nanti kita nggak bisa eksplor mereka, karena kita kan khawatir nih gadget ini. Lalu kita ceramahin deh gitu. Ya tuh loh ya, gadget itu ini. Padahal kita sendiri nggak begitu tahu amat gitu sebenarnya gadget gimana, gitu kan? Dia tahu lebih banyak kan, gitu. Dan maka kita dengarkan diri,
kuliah, ada satu dosen yang bercerita pengalamannya. Itu dosen saya di psikologi dulu cerita pengalamannya. Beliau itu menjemput anaknya, kalau nggak salah SD akhir gitu, SD kelas 5 atau 6 gitu. Pokoknya SD tapi SD besar gitu anaknya. Dijemput, kok lama ya, nggak keluar-keluar anak ini. Terus muncullah bapaknya anak itu, soalnya dia cerita kok lama dek gitu, kemana gitu. Itu loh Pak, aku tadi tuh sama temanku diajak ke warnet situ dekat sekolah, zaman waktu itu masih ada warnet ya, belum pakai warnet. Oh ngapain gitu kan. Pokoknya singkat cerita dia cerita kalau mereka nonton konten video, konten pornografi gitu. Dia cerita, ya tadi kan aku sama temanku Pak kesana kan, terus lalu harus ngapain aja, dia cerita dia ini dan pokoknya singkat cerita dia cerita kalau mengakses konten pornografi. Kira-kira gimana reaksinya Bapak Ibu malah kita jadi orang tuh gitu ya, aduh rasanya kan kepengen gitu ya, itu kan pasti rasanya nonton ya pasti kan. Dan ini dia bisa oh gitu, oh kayak apa yang kamu nonton, oh kamu lihatnya apa gitu, terus cara nyarinya gimana, tanya terus, oh gitu, terus mas apa yang kamu lihat apa, ngapain, cara dosisnya gimana, kok temenmu tahu gitu, gitu. Walaupun ini deg-degan ya, gitu kan deg-degan kok gitu. Tapi ditanya sejauh apa dia tahu, apa yang dia pahami, bagaimana cara dia akses, menurut dia apa, gitu. Terus, nah ceritalah si anak ini ketika di ekspor gitu. Jadi ayahnya mendengarkan, dosen saya laki-laki, dia mendengarkan, dia ekspor dengan pertanyaan, gitu, dia ekspor dengan pertanyaan. Oh gitu. Di endingnya anak ini bilang, sebenarnya itu apa sih Pak? Sebenarnya apa sih? Itu gimana? Intinya endingnya anak ini tanya. Pada saat itulah kita bisa masuk untuk memberikan nasihat. Gitu. Tapi kalau di awal, astagfirullahaladzim itu nggak boleh nak. Dia nggak akan cerita apa-apa. Kita nggak tahu apa yang dia lakukan. Gitu. Astagfirullah itu berdosa. Langsung cocok. Padahal sebenarnya dia punya banyak pertanyaan. Itu pertama kali dia kaget juga, ada kagetnya kok ada ya gitu. Nah, ini loh Bapak Ibu, kita perlu memahami dengan sudut pandang anak, dengan sudut pandang remaja. Jadi kita sendiri itu kan, ya tadi ini tuh tantangan perkembangan bahwa yang berkembang gak cuma anaknya, kita sendiri juga begitu. Dari yang tadinya anak-anak lalu remaja, kita sendiri punya perkembangan psikologis yang kita alami sebagai orang tua. Gitu. Nah, itu tadi itu cerita pengalaman dosen saya yang kemudian sering saya sharekan, gitu. Karena itu pengalaman nyata yang, ya gitu. Apalagi kalau sekarang kita udah jadi orang tua gitu kan, anaknya nonton pornografi gitu kan, langsung wah nggak boleh, mungkin tidak boleh menasehati Bapak Ibu, tetapi waktunya mesti pas, gitu. Ada saatnya kok mereka tuh kalau ini akan bertanya pada kita, karena sebenarnya mereka tuh juga bingung, mereka juga nggak ngerti dan akan mencari informasinya. Yang dulu pada saat menasehati kita boleh memberikan pandangan kita, value, norma, menurut kamu gimana? Jadi anak remaja ini diajak diskusi. Menurut kamu gimana? Jadi aturannya bukan cuma dari orang tua, tapi kita juga boleh tanya, menurutmu apa? Itu contohnya ya. Memang badai banget ini pada masa remaja. Nah, lalu aspek perkembangannya pada misalnya fisik, psikologis, sosial, moral, dan spiritual. Fisik jelas ya, ada pubertas, hormonal, bentuk tubuh gitu kan. Dengan perkembangan fisik itu kan juga remaja kadang-kadang nggak pede kan sama bentuk tubuhnya gitu. Kok misalnya ada anak perempuan yang payudaranya tumbuh lebih cepat daripada teman-temannya, gitu kan dia juga malu, gitu kan bingung, malu kok ini teman-temanku enggak gitu kan misalnya. Lalu kok
kalau misalnya mungkin mereka juga sharing-sharing gitu. Misalnya yang laki-laki tumbuh bulu, kok yang teman-temanku yang lain ada bulunya, kok aku enggak, misalnya kayak gitu. Jadi masalah-masalah fisik itu sangat khas pada masa remaja yang mempengaruhi masalah psikologis mereka. Perubahan suara gitu ya kalau laki-laki gitu. Kan itu nyata tuh suaranya tuh kan agak kayak pecah gitu kan ya Bu, belum suara yang ngebas, agak mungkin gimana gitu. Mungkin itu juga bisa menimbulkan ketidakpercayaan diri. Kok temanku suaranya gini, kok aku enggak kayak gini tuh lah. Dia seringkali membandingkan dengan teman sebaya. Psikologisnya ada gejolak emosinya. Makanya kan suka bete, gampang bete, diajak omong susah gitu kan. Ya gitu ya, seringkali susah kan diajak omong. Karena dia sendiri tuh juga bete sama diri sendiri yang nggak ngerti juga gitu. Ini pernah juga sih. Nggak ada apa-apa tapi kayak kesel aja gitu. Nggak ada apa-apa tapi kok kesenggol dikit sensi gitu, sensi gitu ya, mudah nangis lah, apa marah gitu. Memang gejolak emosi ini bisa jadi dipengaruhi hormonalnya memang. Gitu. Jadi nggak ada apa-apa, memang ya dia berkaitan dengan kondisi fisiknya. Kebutuhan untuk menjadi sumber perhatian ada juga ya, gitu kan? Dia mencari eksistensi tadi, mencari jati diri. Jadi dia punya kebutuhan untuk diakui di mana. Ini psikologis untuk mencari jati diri. Ketertarikan dengan lawan jenis. Ketertarikan dengan lawan jenis ini sebenarnya adalah sesuatu yang alamiah normal. Tetapi kita memang perlu mendampingi seperti apa, gitu ya. Jadi batasan-batasannya, gitu ya, pembatasannya seperti apa. Tetapi bahwa ada ketertarikan itu sesuatu yang normal. Jadi bukan berarti tidak boleh, gitu. Itu sesuatu yang alamiah kok. Tadi menyangkut tugas perkembangan berikutnya, kan dia akan membentuk keluarga. Nah, maka proses ketertarikan dan mengenal ini perlu dikelola, perlu dikondisikan secara sehat. Bukan sekedar dilarang lalu no option, misalnya gitu ya. Karena kalau dilarang no option itu kemudian akan menimbulkan banyak problem pada situasi berikutnya. Ini sesuatu yang normal, bukan berarti gini ya, bukan berarti itu excuse selalu boleh ini, bukan. Tetapi bahwa ya itu kan alamiahnya manusia, dia ada hormonal ini tadi loh, pubertas. Ini kan itu adalah efek dari sini. Sesuatu yang memang ya alamiah. Tapi bagaimana kita mengelola, bagaimana kita mengkondisikannya. Lalu secara sosial ada peer group. Nah, ini yang menjadi khasnya. Suka membandingkan sama teman sebaya. Jadi Bapak Ibu, ada yang namanya, saya lupa enggak saya masukkan di sini. Ada yang namanya attachment, kelekatan. Pada masa anak-anak, kelekatan itu pada orang tua, khususnya ibu, karena ada menyusui gitu ya. Kelekatannya sama ibu. Dulu kan kalau anak kecil kalau ditinggal ibunya nangis gitu kan, itu kelekatan. Nah, pada masa remaja, kelekatannya memang bergeser pada peer group-nya. Ini yang seringkali ada konflik orang tua dengan remaja karena memang ada proses meninggalkan dalam tanda kutip bergeser. Kalau apa-apa temennya, mama nggak gaul deh, nggak kayak temanku nih, gitu kan. Nah ini memang juga proses yang namanya karena memang dia bergeser. Kalau anak remaja masih bawa-bawaan apa ke mamanya, gitu. Itu justru sesuatu yang tidak normal. Memang pada masa remaja ini normalnya dia bergeser kelekatannya ke teman sebaya. Nanti kalau masa dewasa kelekatannya akan bergeser pada pasangannya, gitu. Jadi ini memang suatu proses. Nah kalau udah masa dewasa, kok kelekatannya masih sama ibunya, kelekatannya masih sama teman-temannya, gitu ya. Nah ini ya satu ya tidak. Nah, jadi kita kembalikan lagi pada perkembangan. Remaja memang dia ada proses, bukan berarti meninggalkan lalu melupakan, bukan, tetapi dia yang tadinya kelekatannya pada orang tua terutama ibu mulai bergeser pada teman sebayanya, peer group-nya. Tapi bukan berarti mereka tidak butuh orang tua.
tadi ya, ingat yang cerita si anak tadi, kan dia dapat sesuatu dari teman-temannya, dari temannya ini gitu. Oh ini sesuatu yang menarik gitu. Ini kan mulai ada pergeseran bahwa oh ada informasi, ada sesuatu yang menarik di sini, nih, mengeksplor dengan teman. Tapi dia sendiri sebenarnya kan bingung, masih banyak tanda tanya. Lalu dia akan bertanya pada orang tua. Maka pada masa remaja orang tua itu perannya lebih banyak sebagai teman. Karena kalau anak-anak remaja kan peer group seperti teman. Nah tantangannya adalah bagaimana kita bisa menjadi teman dan juga bisa jadi orang tua. Kalau waktu anak-anak kan kita bukan teman ya kan waktu anak-anak ya kita orang tua. Tapi pada masa remaja kita bukan cuma orang tua, tapi kita juga teman. Ya di sosial misalnya ya itu tadi peer groupnya, biasanya kalau cewek-cewek punya geng apa, cowok punya ya itu tadi geng motor apalah gitu gitu. Organisasi mereka mulai tertarik untuk bikin tidak hanya grup tapi lebih besar, misalnya kan ada OSIS, ada PMR misalnya gitu kan, organisasi remaja. Tanggung jawab pribadi dan masyarakat, misalnya lisensi berkendara, itu kan dia mulai mengenal tanggung jawab di masyarakat dan itu ada hubungannya sama hukum kan, gitu. Nah remaja mulai mengenal itu dengan dia punya SIM, jadi dia mulai punya peran yang lebih luas yang berkaitan dengan bukan hanya masyarakat tapi berkaitan dengan negara kan, itu karena yang mengeluarkan kan instansi negara. Ini pertama kalinya remaja berkaitan dengan tanggung jawab ataupun rules negara itu dengan lisensi kendaraan. Ya, bagaimana dia berkendara di jalan dan sebagainya. Itu secara sosial. Moral dan spiritual pada masa remaja ini sebenarnya kan tadi kritis. Kenapa kok nggak boleh? Kenapa nggak gini aja? Jadi pemikiran kritis ini juga dia mulai mencari dan menginternalisasi nilai-nilai spiritual, agama dan sebagainya. Jadi sebenarnya proses kematangan spiritual itu juga dimulai dari proses remaja ini yang sedang dia kritis dan mencari. Ya, kritis terhadap nilai-nilai. Jadi Bapak Ibu kalau ketemu anak-anaknya mempertanyakan kenapa kok gini, misalnya menurut aturan agama itu mestinya gini, kalau ini nanti dosa gini ya, kita kan mulai. Nah, ketika dia banyak tanya itu jangan dianggap bahwa wah ini mulai geser ke kiri nih gitu. Bukan ya, karena memang itu dia mengkritisi. Bukan berarti itu bukan suatu tanda yang negatif. Kita memang perlu mendampingi Pak. Maka kita menyikapinya perlu pas. Nah, kita masuk ke parentingnya. Kalau tadi kita memahami bagaimana dinamika perkembangan remaja, psikologinya, sekarang kita akan masuk ke parenting remaja. Nah, situasi dan tantangan yang dihadapi oleh orang dewasa atau orang tua ya kita saat ini apa sih? Beberapa hal ya ini ya. Perkembangan zaman semuanya serba cepat, lalu teknologi informasi dengan segala kehebatan smartphone gitu ya. Sekarang kan kita apa-apa bisa kita akses karena kita bisa kerja juga dari situ gitu ya. Bahkan ada profesi-profesi baru yang dulu nggak ada ya, kayak misalnya konten kreator, YouTuber itu tentunya bisa menghasilkan uang yang banyak sekali dari situ, itu kan nggak ada gitu. Nah, jadi perubahan situasi ini menjadi tantangan kita sebagai orang dewasa atau orang tua saat ini. Lalu sebaran informasi cenderung mindfulness is attention in the here and now. Jadi fokusnya here and now. Kita seringkali itu nggak here and now kan. Kita dipengaruhi oleh kekhawatiran akan masa depan atau ketakutan akan kekhawatiran akan masa depan atau kecemasan tentang masa lalu. Jadi kita nggak benar-benar here and now. Kayak tadi cerita yang orang tua yang anaknya nonton porno itu tadi, yang seringkali membuat kita buru-buru untuk memberikan reaksi
reaksi nasihat adalah kekhawatiran kita. Wow, nanti kalau gitu ke depannya kita kan nggak heran yang sekarang ini anak ini apa? Kita nggak lihat dia pada sebenarnya apa. Ya, jadi kita dipengaruhi oleh, nah kan kebetulan gitu, misalnya apalagi kebetulan di game arisan baru cerita nih, berarti kan dia nggak hiraukan, kita nggak hiraukan, keingat sama cerita game arisan yang itu loh ada konten pornografi yang lagi viral, lalalala. Kebetulan anaknya mengakses juga. Ini kan berarti kita nggak hiraukan pada anak kita pada saat itu, kepengaruh sama cerita game arisan. Jadi yang kita sampaikan pada anak adalah kekhawatiran kita yang dipengaruhi informasi sama geng arisan itu, benar nggak? Jadi kita tidak hiraukan melihat anak kita pada saat itu. Kita sibuk, jangan berarti kamu udah terpapar pornografi, berarti ini itu kan judgement, penilaian yang dipengaruhi informasi sebelumnya atau kekhawatiran terhadap masa depan. Sini kita nggak bisa melihat yang sekarang ini apa. Here and now-nya itu apa? Oke. Kelebihan mindful parenting ada komunikasi yang lebih terbuka orang tua dengan anak. Anak merasa diterima, dicintai dengan terus yang kata kuncinya adalah diterima. Meskipun sebenarnya ketika kita ngomel, ketika kita nasihat, ketika kita menghukum itu semua bentuk cinta, ya nggak? Karena kita sayangkan ya. Tapi sayangnya itu kita lihat dengan perspektif kita sendiri, dengan dipengaruhi oleh masa lalu dan masa depan. Sebenarnya ada kebutuhan kita sebagai orang tua itu semua orang yang even dia menghukum, even dia memukul, semuanya atas nama cinta, ya. Ya saya tuh sayang sama anak saya, makanya dia salah saya pukul. Gitu kan? Semuanya atas nama cinta. Iya, nama cinta. Nah, mindful parenting itu tidak hanya anak merasa dicintai, tapi anak merasa diterima. Merasa diterima dengan tulus. Ada ikatan batin orang tua dengan anak menjadi lebih kuat karena ada rasa saling menghargai dan dicintai. Ada rasa saling. Orang tua lebih tenang dan terhindar dari stres pengasuhan. Stres pengasuhan sendiri itu sebenarnya juga developmental problem juga. Semua parent, semua orang tua mengalami stres pengasuhan kan. Stres pengasuhan masa anak-anak yang susah makan sama stres pengasuhan pada masa remaja ya dari masanya sendiri. Stres itu tidak selalu buruk. Stres bisa jadi sesuatu yang baik ketika itu mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Anak menjadi lebih terampil mengelola emosi dan menghadapi permasalahan. Ini ya beberapa kelebihannya dengan kita melakukan mindful parenting. Oke, mari kita bedakan ya non-mindful parenting sama yang mindful parenting. Orang tua penuh harapan pada anak sehingga sangat ingin mengarahkan pada banyak hal. Ini yang non-mindful. Kalau yang mindful, orang tua punya harapan pada anak dan percaya pada kemampuan anak. Bisa diperhatikan ya bedanya ya. Yang ini harapannya banyak gitu. Lalu sangat ingin mengarahkan. Nah, kalau yang ini punya harapan dan percaya pada kemampuan anak. Bisa dibayangkan bagaimana perbedaan sikapnya? Ya. Kemudian yang non-mindful, orang tua banyak kekhawatiran pada kalau kayak ini gimana ya? Kalau ini nanti anaknya gimana ya? Kalau terpapar itu kan gitu. Jadi banyak sekali kekhawatiran. Kalau yang mindful orang tua ada sikap penuh kasih. Kalau yang non-mindful ini cenderung banyak aturan, cenderung banyak nasihat ini itunya. Minim sentuhan. Kadang kalau kita lagi bergejolak emosinya itu kan kita sibuk secara verbal. Minim sentuhannya. Kalau mindful kita menyentuh itu kan here and now ya. Berikan dulu rangkul atau mencium. Bahkan, nah saya nggak pintar dalam
hadis dan lain-lain, tapi kalau nggak saya pernah sempat baca atau dengar gitu, hadisnya ada hadisnya yang ayah itu sebaiknya mencium anak. Saya lupa ya, anak laki-laki atau anak perempuan, intinya mencium anak di di bagian tubuh gitu ya. Kalau nggak salah kan ini tubuh gitu, seperti Rasulullah mengecup anak. Itu bahkan ada sebenarnya. Monggo dicek lagi, saya bukan ahlinya, tetapi saya pernah mendengar itu sekarang. Nah, jadi sebenarnya ada loh permohonan untuk kita sentuh gitu, sentuh dan cium. Ada monggo nanti mungkin bapak ibu guru juga bisa cek gitu, bagaimana pengasuhan Rasulullah gitu ya, termasuk mencium anak laki-laki atau perempuan gitu. Itu ada artinya gitu, mengecup kening sama ubun-ubun. Nah, di budaya kita tuh sentuhan agak nggak biasa. Nah, tetapi kita perlu ini, ayo gitu membiasakan, melatih diri kita sendiri. Jangan sampai yang tidak biasa lalu dianggap sesuatu yang jadi luar biasa, yang ya udah dia mestinya gitu kok ya. Tapi kan kita kan bisa belajar. Kita bisa belajar. Sesuatu yang tidak biasa itu kan bisa kita pelajari. Terus sebenarnya itu tadi sebenarnya Rasulullah pun menuntunkan seperti itu. Ada sentuhan cium sama anak. Oke, kemudian ada lagi. Oke. Terus kalau yang non-mindful, orang tua lebih banyak bicara daripada mendengarkan. Kalau yang mindful, orang tua lebih banyak mendengarkan anak hingga selesai bicara. Terus yang non-mindful, anak bercerita, kita sibuk ngerjain yang lain. Ini kalau anak bercerita, kita dengerin, kita tatap matanya, kita bisa mengatur. Oh gitu, mengulang kembali apa yang dia katakan. Itu kan tanda bahwa kita hadir, kita mendengarkan. Oh, jadi kamu tadi pergi dengan teman-teman. Itu kita bisa bertanya atau mengulang kalimat dia. Oh, jadi tadi kamu pergi sama si ini. Iya, tadi kan aku pergi ini. Jadi dia akan menyambung nih. Namanya parafrasing. Kita mengulang kembali apa yang dia sampaikan. Itu tanda bahwa kita mendengarkan dia. Gitu. Terus kalau yang non-mindful itu terlalu cepat menyimpulkan, langsung menilai. Oh kalau gitu kamu udah terpapar pornografi ini, terlalu cepat menyimpulkan. Nah kalau yang ini tidak bersikap menilai. Jadi kita memang melakukan atau melihat dari perspektifnya. Kita lihat benar-benar dia naik namanya. Oke, kita bikin dulu ya. Bosan ya dengerin saya ya. Dengerin saya bosan. Kita bikin dulu sama Kak Nisa. Speaking ini akan jadi jembatan sedikit ke materi kita yang terakhir gitu. Oke, monggo Kak Nisa. Bikinnya. Oke, gimana ibu-ibu bapak-bapak sudah mulai